Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faizul dari Prodi Hukum Pidana Islam. Saya ingin menjelaskan dari 3 soal final fikih munakahat. Yang soal pertama yaitu dari jelaskan posisi rumah tangga Nailul Al-Fatir dan Marca Dwi Anugrah Putri berdasarkan konsep hukum keluarga Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta berikan solusi hukumnya menurut fikih Islam. Jadi jawabannya itu, menurut saya, rumah tangga Nailul Fatir ini dan Marca Dwi Anugrah Putri ini sudah masuk ke dalam kondisi syika, yaitu perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang tidak tercapai lagi. Jadi dalam kasus ini Nailul Al-Fatir sering melakukan kekerasan verbal dan tidak memberikan nafkah lahir yang cukup, padahal memberi nafkah merupakan kewajiban suami dalam Islam. Jadi Allah sudah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Yaitu artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Jadi selain itu pasal 80 kajian hukum Islam dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah lingkungan dan kebutuhan hidup rumah tangga. Terkait dari tindakan merja ini, yang pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami, menurut saya itu tidak bisa langsung disebut dengan nusyuz, sebab dalam kasus ini istri pergi karena merasa tidak mendapatkan haknya dan mengalami kekerasan verbal. Jadi perlu dilihat penyebabnya terlebih dahulu, bukan langsung menyalahkan si sang istri. Jadi dalam Islam ini, jika terjadi konflik yang sangat berat seperti ini, Allah memerintahkan adanya perdamaian melalui mediator dari kedua belah pihak, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi yaitu, "Wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Yaitu artinya jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Quran surah An-Nisa ayat 35. Jadi menurut saya itu langkah pertama untuk mediasi dalam perdamaian. Namun jika suami tetap melakukan kekerasan verbal, itu tidak memberi nafkah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka penceraian dapat menjadi solusi terakhir yang dibenarkan menurut hukum Islam maupun hukum di Indonesia. Jadi itu menurut saya dari soal nomor 1. Untuk nomor 2-nya, dari soal yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan khulu di mahkamah syariah Aceh Besar, dan hakim biasanya memutuskan perceraian tersebut dengan jenis setelah apakah mantan suami dapat melakukan juruk secara langsung setelah putusan khulu? Jawabannya, khulu adalah
penceraian yang diminta oleh isteri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada suami agar si suami ini bersedia melepaskan ikatan perkawinan. Jadi dasar hukumnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ. Artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Jadi dalam kasus Sofia Salsabila ini, alasan mengajukan khulu cukup kuat karena suaminya itu kecanduan main judi online dan menghabiskan tabungan keluarga sehingga menimbulkan mudarat dalam rumah tangga. Jadi prosedur formal dalam khulu ini yaitu ada: pertama, istri mengajukan gugatan penceraian; kedua, pengadilan melakukan mediasi; yang ketiga, jika mediasi gagal, itu perkara diperiksa dalam persidangan; yang keempat, hakim menilai alasan penceraian dan kesepakatan mengenai iwat; yang kelima, jika ada alasan terbukti, hakim mengabulkan gugatan dan menjatuhkan putusan. Jadi dalam praktiknya ini, khulu diputuskan sebagai talak ba'in sughra. Jadi dasarnya terdapat dalam pasal 119 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa talak ba'in sughra tidak memberikan hak rujuk kepada mantan suami. Karena khulu termasuk talak ba'in sughra, maka Lutfi Nabil Siraj ini tidak dapat melakukan rujuk secara langsung meskipun masih dalam masa iddah. Jadi apabila si ingin kembali dengan Sofia Salsabila, maka caranya bukan rujuk biasa, melainkan harus dengan melakukan akad nikah baru. Yaitu yang pertama ada persetujuannya dari kedua pihak. So ada wali nikah, kemudian ada 2 orang saksi, kemudian ada mahar yang baru, yang terakhir dia lakukannya secara akad nikah yang baru. Jadi hubungan mereka hanya bisa kembali melalui pernikahan yang baru, bukan melalui rujuk seperti pada talak raj'i. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia, itu pihak manakah yang paling berhak menerima hak adanah untuk anak usia 4 tahun tersebut? Jadi jawabannya itu, menurut saya, hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia itu yang paling berhak menerima hak adanah terhadap si Naila Azra Syafitri yang berusia 4 tahun. 4 tahun adalah Nur Aisyah sebagai ibu kandungnya. Alasannya karena anak yang usia 4 tahun masih tergolong belum mumayyiz, yaitu belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta belum mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. Pada dasarnya hukum terdapat dalam pasal 105 yaitu dari kompilasi hukum Islam yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW ketika seorang perempuan meminta hak asuh, anaknya mengatakan, anti aku bihi malam tankihi, engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi. Ini bukan anak yang mengatakan, tapi dalam hadis Rasul yang bersabda. Jadi dalam kasus ini alasan ayah memiliki penghasilan yang besar tidak otomatis membuat hak asuh berpindah kepadanya, karena hak asuh dan kewajiban nafkah adalah itu 2 hal yang sangat berbeda. Jadi ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, biaya, pendidikan, kesehatan, walaupun anak berada dalam pengasuhan si ibunya.
Jadi berdasarkan hukum Islam, hadis Nabi dan pasal 105 kajian hukum Islam, pihak yang paling berhak memperoleh hak hadanah terhadap anak berusia 4 tahun tersebut adalah si Nur Aisyah selaku ibu kandungnya, selama tidak terbukti melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan anak. Mungkin ini saja dari presentasi video dari tugas UAS ini. Mungkin jika ada kekurangan, kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan selebihnya milik kita pribadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.